dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Malun Semahe, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah di minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Walaupun masih secara virtual di rumah kita masing-masing, kita bangkit berdiri dan kita lakukan bersama-sama PKJ nomor 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Saudara-saudaraku, marilah kita tahbiskan ibadah kita di pagi. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing kita di pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Perjanjian Baru Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28. Bunyinya begini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah saudara-saudaraku, nas pembimbing kita di pagi ini. Saudara-saudaraku, dipersilakan duduk kembali dan kita lakukan bersama Kidung Jemaat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga.
Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada pembacaan hukum Allah untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di minggu yang berjalan ini. Maka kita akan membaca secara berbalasan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang melakukan apa yang melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita lakukan bersama-sama PKJ nomor 37 ayat 1 dan 2. Bila ku renungkan dosaku. Yang berulang
Saudara-saudaraku, kita dengarkan bersama-sama berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 3 ayat 16. Jemaat nyanyi bersama-sama PKJ nomor 265 ayat 1. Bukan karena upah. Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada doa pembacaan Alkitab dan doa syukur. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita di hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menaikkan syukur kami kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami dalam keadaan apapun. Engkau telah menuntun memelihara kami sepanjang minggu yang berjalan yang telah kami lewati. Kami percaya bahwa di minggu akan berjalan ini Engkau juga akan menuntun, memelihara, menjaga dan menguatkan kami. Oleh sebab itu, siang ini kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami dalam penurunan kasih setia melalui
pembacaan Alkitab dan perenungan firman. Kami percaya bahwa kami semua yang akan mendengarkan sabda telah Engkau persiapkan secara khusus untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Juga bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk banyak hal yang boleh kami lewati bersama sampai pada siang ini. Kami bermohon dengan kerendahan hati, kuatkan dan tambahkan iman kami percaya kepada-Mu, supaya kami tetap kuat dan eksis dalam menjalani hari-hari hidup kami dengan situasi, keadaan, dan kondisi yang kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih kalau sampai saat ini kami tetap kuat dan kami masih terus dibekali dengan firman. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami saat ini dalam tuntunan kasih setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama yaitu dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 sesuai dengan jadwal dari gereja kita, dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Berkat Atas Rumah Tangga. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan Alkitab kita di hari ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian Yakobus 1 ayat 21. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan syukur. Marilah kita mendengar dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara undi dijelaskan, kita menyanyi satu pujian. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami datang kepadamu di minggu yang kedua ini, di bulan 10 tahun 2020 ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini Tuhan telah mampukan kami untuk memberi persembahan syukur kepada-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang kami persembahkan ini berasal daripada-Mu. Ya Bapa, terimalah persembahan kami ini hingga kami boleh pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami Gemis Depok. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat untuk kita semua yang masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita masih berlangsung, tidak secara langsung ya, atau masih secara virtual, namun kita tetap menghayati dan menikmati indahnya persekutuan seiman di dalam Tuhan, karena kita semua bisa beribadah walaupun terpisah jarak waktu masih tetap. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita sungguh merasakan dan menikmati indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Karena itu, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Selamat menghayati dan menikmati peribadahan virtual. Kiranya kita sekalian akan merasa
diberkati dalam peribadahan ini. Saudara-saudaraku, kalau ada yang berhasil dalam keluarga kita, salah satu saudara kita, ponakan kita, apalagi anak kita pasti akan merasa senang dan berbahagia. Ya, itu ya. Kalau anak kita berhasil, ada saudara kita yang berhasil dapat menyelesaikan studi, bisa wisuda S1, kita pasti akan senang, kita akan bersyukur, dan kita akan berbahagia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saya akan kutip, akan cerita seorang tukang sayur yang merasa berbahagia karena anaknya boleh diwisuda. Anak tukang sayur diwisuda sebagai seorang sarjana. Demikian sebuah judul berita. Dalam berita itu disampaikan pula petikan wawancara wartawan dengan tukang sayur yang adalah ayah dari wisudawan tersebut. Sang ayah berusaha sebisanya untuk membiayai studi sang anak agar anak itu bisa sukses, berhasil, dan berbahagia. Kalau anak betul-betul berbahagia, maka keluarga, terutama ayah ibu, mama papa, juga pasti akan hidup berbahagia. Kata-kata tukang sayur ini menggarisbawahi pemahaman dan kesadaran bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah untuk menggapai kebahagiaan. Dan untuk menggapai kebahagiaan itu, orang rela berkorban apa saja. Bekerja keras, memberi diri untuk berusaha dalam hal ini agar anak itu atau anak kita bisa tercapai cita-citanya dan cita-cita kita. Orang tua sedia dan rela berkorban, bekerja keras untuk anaknya. Dan itulah yang dicontohkan melalui perjuangan tukang sayur dalam berita tadi. Dan cara pandang tukang sayur ini adalah representasi dari banyak orang. Tidak sedikit orang yang berjuang keras supaya kehidupannya berbahagia. Bangun pagi-pagi, bekerja, jual sayur, jual kue, jual apa saja, biar bisa menyekolahkan anak, biar bisa makan, biar bisa hidup, biar bisa sekolah. Itu dikerjakan oleh orang tua untuk membahagiakan anak-anak. Menggapai kebahagiaan adalah upaya setiap orang. Dan saudara-saudaraku, tidak ada yang salah dengan upaya ini. Normal-normal saja dan sah-sah saja. Karena semua orang ingin berbahagia, ingin berjuang, ingin bekerja keras, mencari nafkah untuk kehidupan yang berbahagia. Kalau anak bahagia, berarti orang tua bahagia. Masuk saudara-saudara yang lain juga mungkin akan ikut berbahagia. Oma-oma juga akan ikut berbahagia. Iya begitu ya. Kalau anak kita sukses, pasti kita akan senang. Senang itu berbahagia. Bahkan Alkitab kita
menghadirkan sejumlah besar bahan pengajaran tentang kehidupan berbahagia itu sendiri. Kita ingat dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius pasal 5, kata-kata ini muncul berulang-ulang kali. Berbahagialah orang yang dan seterusnya, sebab mereka akan, kita lihat itu dalam Matius 5 dalam ayat 3 sampai 11 dan seterusnya. Tadi juga saudara-saudaraku, saya mengutip ucapan Tuhan Yesus sendiri, dan orang yang menanggapinya terkagum-kagum akan kehebatan Tuhan Yesus. Mereka bilang, berbahagialah perempuan yang mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus mengomentari mereka dengan mengatakan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, bacaan kita hari ini, Mazmur 128 menghadirkan sudut pandang lagi tentang kebahagiaan ini. Yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, sesungguhnya adalah dua hal atau dua kata dengan makna yang serupa atau terhubung. Ada penghubung antara kata. Orang yang takut akan Tuhan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mustahil seseorang bisa mengklaim dirinya takut akan Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya menyampingkan diri atau menampilkan diri yang bertolak dengan kehendak Tuhan. Seseorang disebut takut akan Tuhan kalau hidupnya berada dalam pagar kehendak Tuhan. Seseorang disebut takut akan Tuhan kalau dia selalu mengikuti kehendak Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, atau peraturan Tuhan. Mengapa orang yang takut akan Tuhan dan menurut jalan yang ditunjukkannya itu disebut berbahagia? Jawabannya terhadap pertanyaan ini ada dalam ayat-ayat selanjutnya. Pertama, hasil usahanya dapat dinikmati dan tidak menjadi sia-sia. Kedua, istrinya membanggakan. Dan ketiga, anak-anaknya. Kebahagiaan dalam Mazmur 128 ini dihadirkan dalam konteks kehidupan seorang laki-laki yang berkeluarga. Sebab dalam hal ini ada istri dan ada anak. Akan tetapi tidaklah berarti bahwa yang tidak punya anak, tidak punya keluarga, tidak berpotensi berbahagia. Dalam konteks ini, keluarga itu melambangkan persatuan atau kebersamaan atau persekutuan atau komunitas. Kebahagiaan itu urusannya adalah dengan persekutuan
atau dalam kebersamaan. Seseorang bisa saja tidak punya keluarga. Seseorang bisa saja hidup sendiri. Tidak punya teman. Tetapi ia merupakan bagian dari suatu jemaat. Seseorang bisa saja tinggal sendiri di rumah ya. Tetapi di luar rumah, ia adalah bagian dari masyarakatnya. Dia adalah bagian dari komunitasnya. Dia punya komunitas di luar rumah. Ada banyak teman, ada banyak orang di luar rumah. Walaupun dia sendiri di rumahnya. Nah, keluarga dalam Mazmur ini perlu dipahami dalam makna ini. Makna ini diperjelas dalam 2 sebutan di ayat 5 dan 6. Ayat 5 menyebut tentang kebahagiaan Yerusalem. Dan ayat 6 berbicara tentang damai sejahtera Israel. Sebagaimana kita tahu, Yerusalem adalah sebuah kota. Dan Israel adalah satu bangsa. Keluarga ada di dalam kota dan sekaligus juga ada di dalam bangsa. Kebahagiaan seseorang akan berimbas pada kebahagiaan bangsa. Nah, saudara-saudaraku, imbas kebahagiaan ini bisa kita perluas sampai kepada seantero dunia. Berawal dari satu orang, terus meluas ke keluarga, ke kota, ke bangsa, dan akhirnya ke dunia. Kebahagiaan sejagat itu bermula dari kehidupan seseorang yang takut akan Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Mazmur 128 ayat 1. Salam bacaan juga tadi. Jika setiap orang di dunia ini takut akan Tuhan, jika setiap orang menuruti perintah Tuhan, maka bukan hanya orang itu yang berbahagia, tetapi merambat juga, meluas, keluar, sampai ke setiap orang di dunia. Jika setiap orang di dunia ini takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka seantero dunia dijamin akan berbahagia. Ini bisa juga kita batasi dalam konteks yang lebih sempit. Jika setiap warga jemaat Kudus Depok ini takut akan Tuhan, maka bukan hanya keluarga orang itu yang berbahagia, tetapi jemaat Depok ini secara keseluruhan akan berbahagia. Jadi, jika kunci kebahagiaan itu adalah takut akan Tuhan atau menuruti perintah Tuhan, maka kita semua akan merasa imbas, punya efek dari seorang imbas ke keluarga, ke jemaat. Dan apa perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu adalah Tuhan Yesus meringkaskannya dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah, saudara-saudaraku, jika kita warga jemaat saling mengasihi, berbahagialah jemaat ini.
Jika warga Indonesia saling mengasihi, maka berbahagialah bangsa Indonesia. Kunci berbahagia sebenarnya tidak sulit. Terpulang pada kita semuanya. Terpulang pada diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku, marilah budayakan saling mengasihi, saling peduli. Maka kehidupan berbahagia akan ada dalam genggaman kita. Takut akan Tuhan, menuruti perintahnya, maka kita akan berbahagia. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang senantiasa hadir menolong kita, menjumpai kita dengan hal-hal yang kita butuhkan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan saudara-saudaraku, kita akan masuk pada doa syafaat yang akan kita akhiri dengan berdoa bersama. Doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita akan mendoakan saudara Octavianus Andre Tampanatu yang berulang tahun pada 2 Oktober, Bapak Hendrita Kapulungan pada tanggal 9 Oktober, Bapak Dance Maaradia 9 Oktober, Bapak John Fitzgerald Alvin Malang 9 Oktober. Dan juga ada, akan doakan jemaat yang sakit, Bapak Doni Rudolf dan mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh cinta kasih di dalam anak-Nya Yesus Kristus, kami sungguh sukacita sampai saat ini atas firman dan pemeliharaan-Nya dalam kehidupan kami, dengan segala pengalaman dan situasi yang ada di dalam kehidupan berjemaat. Yang masih dilanda dengan penyakit sampah COVID-19, tapi kami percaya Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, dan
dan menuntun kami sampai saat ini. Kami boleh beribadah, bersyukur bersama dalam keyakinan dan kesatuan kepercayaan kami kepadamu di tempat kami masing-masing, dan mendengarkan sabdamu secara bersama-sama dalam satu keyakinan yang kokoh bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang selalu hadir menjumpai kami dengan kebutuhan kami. Oleh sebab itu saat ini, ketika kami berada di rumah kami masing-masing, beribadah secara virtual, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kami, dengan segala situasi, keadaan dan kondisi yang ada di tengah-tengah dunia, yang berimbas ke bangsa dan negara, ke jemaat kami tetap meyakini bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu hadir dan setia menolong, memberkati, menguatkan, dan support kami untuk tetap setia berada di bawah pengawasan kasih setia. Bersama-sama sebagai persekutuan jemaat yang selalu menopang dalam doa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita atas tambahan usia setahun dalam kehidupan mereka. Di antaranya adalah Saudara Patrianus Andre Tampanatu, Bapak Hendrik Takapulungan, Bapak Dan Cuma Radia, Bapak John Federal Alfengu Malang, yang merasa bersyukur karena bertambah usia setahun dalam kehidupan. Kiranya Engkau teruskan sukacita mereka, Engkau memberkati mereka dalam menjalani hari-hari mereka bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai yang ada bersama-sama dengan mereka. Kami percaya bahwa sebagaimana Engkau telah memberkati mereka, menyertai mereka di tahun-tahun yang telah mereka lewati, maka di tahun-tahun, di hari-hari yang akan berjalan, Engkau juga akan menyertai mereka dengan perjuangan hidup mereka menghadapi banyak hal. Kami sebagai persekutuan jemaat menyerahkan saudara-saudara kami ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing hanya ke dalam tuntunan kasih setia. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Di antaranya adalah Bapak Doni Rudolf. Kiranya Engkau menolong dia ya Tuhan, memberkati obat-obatan yang dia pakai, dengan segala usaha dan upaya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mencintainya, bersama-sama dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik untuk kesehatan. Kami sebagai persekutuan jemaat terus-menerus menopang dalam doa kami agar Engkau dengan penuh kasih menjaga dia supaya dia boleh beroleh kesehatan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Lebih jauh dari kami serahkan semua pergumulannya dan orang-orang yang ada di dekatnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kesehatan, kekuatan hanya menjadi bagian dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang terus-menerus berupaya mendampingi dia dalam mengusahakan kesembuhan. Kami percaya Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami semua. Oleh
sebab itu kami menyerahkan saudara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami jemaat kami dengan harapan-harapan kami semua masing-masing di tengah-tengah persekutuan jemaat dalam menghadapi banyak hal, tantangan-tantangan, dengan upaya-upaya kami semua untuk menghalau dan memberantas wabah penyakit COVID-19 agar tidak terus-menerus merajalela kehidupan berbangsa, bernegara, dan bersama. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami selalu disehatkan dan dikuatkan. Berkati kami semua dengan harapan-harapan kehidupan lebih baik bagi seluruh anggota jemaat, anak-anak dan cucu-cucu kami semua dalam belajar, kerja dari rumah masing-masing agar terhindar dari wabah COVID-19. Berkati juga semua upaya dan usaha dari pemerintah kami untuk kehidupan lebih baik dalam hal mengusir sejauh-jauhnya wabah penyakit COVID-19. Berkati pemerintah kami dan semua orang yang berusaha untuk kehidupan yang baik dari bangsa ini. Jauhkanlah bangsa ini dari yang jahat. Jauhkanlah pemerintah kami dari hal-hal yang buruk. Berkatilah pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Kerja yang mendampingi, dengan segala usaha dan upaya untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kami dari banyak segi, kesehatan, ekonomi, keamanan, politik, dan hal-hal lain yang coba mengganggu keamanan bangsa ini. Kiranya kehidupan bangsa ini terus terjaga melalui pemerintah kami yang punya kuasa untuk menjaga keamanan bangsa. Berikanlah kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan semua hal dalam mengatur kehidupan bangsa. Gereja melihat dunia ini, secara khusus gereja masih kita lawan dan besok baru sampai ke Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan yang penuh kasih, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan umat manusia di dunia. Kami berdoa untuk jemaat dalam pergumulan secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan jemaat. Beristimewa dalam upaya keinginan untuk membayar sebagian tanah yang ada di depan gereja agar menjadi milik jemaat. Tolong ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya kepada untuk ibu janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang lain usia di tengah-tengah kehidupan kami. Kau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh merasakan kasih setiamu,
keamanan, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang berasal daripada dan seluruh jemaat kiranya selalu katakan Tuhan dan terus berupaya untuk hidup lebih baik agar merasakan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu, agar banyak orang di sekitar kami, di sekeliling kami, boleh menyaksikan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberkati kami, agar kami merasa berbahagia dan terus-menerus memberi diri untuk dibaharui, agar kami takut akan Tuhan dan mencintai keadilan, mencintai kehidupan yang baik, saling berbagi, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, baik secara finansial maupun secara jasmani di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kami berdoa untuk ketua jemaat, Ibu Pendeta Ipon, suami dan anaknya, Kau berkati mereka, juga bagi barang kerja harian majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat untuk saling menopang satu dengan yang lain, ada kerjasama yang baik dalam menata pelayanan jemaat Kumis Depok ini. Berkati mereka semua dengan hal-hal yang dibutuhkan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kemampuan untuk saling peduli satu dengan yang lain. Ada kerjasama yang baik, ada usaha dari semua pihak yang punya wewenang untuk bersama-sama menata pelayanan jemaat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat ini, dari oma-opa, orang tua, anak-anak, baik yang bekerja di rumah, bekerja di luar rumah, yang belajar di rumah, yang belajar di luar rumah, di sekolah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Inilah kami semua ya Tuhan, dengan harapan-harapan kami untuk kehidupan kami masing-masing yang lebih baik. Kuatkan dan tambahkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam kasih kami bersyukur dan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang berkuasa, kemuliaan sampai lama-lama. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari Minggu ini dalam tuntunan kasih setia-Mu, dan kita akan menyanyi bersama-sama PKJ nomor 289 ayat 1 dan 4, keluarga hidup.
di rumah, di mana saja, dengan mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala